Yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan yang mengasihi hidup kami, Allah yang sudah memberkati kami, menolong, menopang dan menyertai hidup kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Kamu memberikan kami kekuatan, kemenangan, dan berkat-berkat Allah yang luar biasa hingga pada siang hari ini ya Bapa. Dan hari ini ketika kami dengar firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang mengajar kami, supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kami hikmat-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami sama seperti Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirman bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya sukacitanya besar dan berlimpah. Amin saudara ya. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dan hari ini saudaraku terkasih mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan buat kita hari ini, tema firman Tuhan adalah hidupku dan keluargaku. Saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, hidupku dan keluargaku, saudaraku terkasih. Yuk sama-sama kita mau lihat saudaraku terkasih firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini, saudara terkasih, sehingga kita mengerti apa tujuan Tuhan dengan hidup kita, akan keluarga kita yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin diberkati Tuhan dalam keluarga. Amin. Baik, saudaraku terkasih, 1 Timotius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8, dan biar ini menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini saudara. Mari lihat firman Tuhan ini sama-sama. Buka Alkitab saudara dan kita mau baca bersama-sama dengan suara kencang. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca dengan suara kencang. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, tetapi apabila ada orang yang tidak memelihara keluarganya. Kalau ada orang yang tidak menjaga keluarganya. Kalau ada orang yang tidak melakukan yang baik bagi keluarganya. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, ini orang murtad namanya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan murtad kau. Bilang sekasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan bilang dia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kata firman Tuhan. Kita kalau lihat ada orang murtad, saudaraku terkasih, meninggalkan kepercayaannya, betul ya. Lalu pergi kepada Tuhan yang lain, saudaraku terkasih. Seringkali kita bilang begini, aduh seram banget itu orang, sekasih, betul ya. Aduh bagaimanalah itu nasibnya nanti. Aduh bodoh banget itu orang. Aduh nanti hidupnya pasti lebih susah. Aduh semacam-macam. Kita merasa bahwa saudaraku terkasih mereka akan mengalami penderitaan. Dan mereka terlalu bodoh untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini dengar saya kasih tahu firman Tuhan berkata, kalau misalnya saudaraku terkasih kau berkata demikian, tetapi kau tidak memelihara keluargamu, firman Tuhan bilang kau lebih buruk dari mereka. Kau lebih kejam dari mereka. Kau lebih tragis dari mereka. Karena apa saudara terkasih? Karena kau tidak memelihara keluargamu dengan baik, saudara. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Kenapa keluarga begitu terlalu penting? Kenapa keluarga menjadi satu hal yang begitu luar biasa membuat kita menjadi pribadi yang tidak layak di hadapan Allah ketika kita tidak memperhatikan keluarga kita? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara terkasih. Coba slide-nya lanjut. Saudara lihat ini saudara. Saudaraku terkasih, keluarga itu adalah populasi kehidupan yang murni kita terima dari Tuhan. Saya ulangin sekali lagi. Keluarga itu adalah pemberian Allah yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kompromi dengan kita. Keluarga itu adalah kasih Allah, kebaikan Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita tanpa kita minta kepada Tuhan. Dan tidak ada orang, saudaraku terkasih, bisa meminta di mana dia harus dilahirkan. Betul? Kalau misalnya bisa meminta di mana harus dilahirkan, saudaraku terkasih, saya minta jadi anak presiden, saudara terkasih. Betul ya?
Karena anak presiden ada kemungkinan bisa jadi presiden. Saudara kasih toh? Saudaraku terkasih, jalurnya sudah dapat, saudara. Betul ya? Karena papanya bisa pengalaman jadi presiden. Betul toh? Saudaraku terkasih, kalau saya disuruh minta, kalau misalnya boleh minta, saya minta lahir di keluarga orang kaya, konglomerat, supaya uang saya banyak, supaya hidup saya tenang, supaya hidup saya terjamin, supaya hidup saya tidak susah. Saya pilih di tempat-tempat yang indah dan luar biasa, kalau bisa milih, saudara kasih. Tapi realitanya, saudara terkasih, saya lahir justru di daerah yang panas di Riau sana, saudara ya. Yang atasnya minyak sawit, bawahnya minyak tanah, saudaraku terkasih, minyak bumi, saudara. Yang panas sekali, makanya saya hitam kayak gini, saudara terkasih ya. Ini karena dipanggang dari lahir sampai SMP, saudara terkasih. Karena SMA saya sudah ke Medan, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, tidak ada orang yang bisa minta, saudaraku terkasih, di mana dia bisa lahir. Untuk itu hari ini dengar, saya kasih tahu buat saudara, kalau misalnya kau lahir dalam sebuah keluarga dan keluargamu jauh dari apa yang kau pikirkan, jauh dari apa yang kau inginkan, jauh dari apa yang kau mau dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Saudaraku terkasih, keluargamu itu sekalipun tidak sama seperti yang kau mau dalam hidupmu, itu adalah berkat spesial dari Tuhan. Amin. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena saudaraku terkasih, bagaimanapun kondisi keluargamu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang dalam sebuah keluarga. Siapapun bapak mamamu, siapapun anak-anakmu, siapapun kakak adikmu, seburuk apapun mereka yang berada dalam satu keluarga dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu saudara dengar, Tuhan tidak salah tempatkan mereka dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan tidak salah tempatkan saudara dalam kehidupan mereka. Banyak orang pikir dalam hati, Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta nggak tahu sih lihat keluarga saya. Sudah lebih parah dari neraka Pak Pendeta. Pasti belum parah, saudara kasih ya. Karena neraka nggak ada yang bisa ngalahin parahnya, saudara kasih toh. Oh Pak Pendeta nggak lihat si orang tua saya Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak lihat si kakak adik saya Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat nggak si kondisi keluarga saya. Aduh mengenaskan sekali. Miskin dan segala macam. Masa saya dibilang nggak salah di tempat ini. Ini saya kasih tahu saudara. Boleh slide-nya selanjut Pak. Sampai di situ dulu. Nah coba saudara lihat ini. Saya kasih. Saudara kenal ini orang? Kenal? Siapa namanya? Saudara kasih. Cristiano Ronaldo. Betul? Saudaraku terkasih, Cristiano Ronaldo ini, saudara, ini saya kutip dari Sindo News, saudara kasih ya. Artinya apa, saudaraku terkasih? Artinya beritanya bisa dibilang hampir sempurna, hampir valid, saudara kasih, betul ya? Karena dari berita, saudara kasih. Saudaraku terkasih, waktu saya baca, saudaraku terkasih, saudara tahu ternyata Cristiano Ronaldo itu waktu dia berada di salah satu klub di Arab sana, nama klubnya Al Nassr, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, saudara tahu gajinya berapa? Gajinya setahun itu 3,08 triliun. Coba sama-sama bilang sama saya, triliun. 1, 2, 3. Triliun, saudara terkasih. Kenapa Pak harus bilang Pak? Supaya paling tidak walaupun kita nggak pernah punya uang triliun, kita pernah ngomong, saudara kasih, betul ya? Triliun, saudara kasih. Saudara pernah dengar, pernah lihat triliun, saudara kasih ya? Saudara dengar, aku pun belum pernah lihat, saudara kasih. Saudaraku terkasih, gajinya setahun itu 3,08 triliun. 1 tahun. Saya nggak tahu dia berapa tahun di klub itu, saudara kasih ya? Yang pasti 1 tahun dia dapat 3,08 triliun. Kalau kita kan gajinya bulanan, betul? Maka kalau bulanan, saudaraku terkasih, dibagi 12, itu gajinya 1 bulan 256,3 miliar. Ada di sini yang gajinya segitu sebulan? Ada? Pendapatannya 256,3 miliar sebulan, ada? Atau nggak usah itu, 1 miliar aja. Ada yang 1 miliar, saudara kasih? Saya lihat uang 1 miliar aja nggak pernah, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dia gajinya sebulan 256,3 miliar. Itu kalau sebulan. Kalau dibagikan, saudaraku terkasih, per hari, gaji 1 harinya saudara tahu berapa? Di situ ditulis 8,5 miliar per hari. 8,5 miliar 1 hari gajinya. 1 hari gajinya 8,5 miliar.
Kalau dihitung per jam, saudara tahu 1 jam saja gaji dia 352,5 juta. Wah, ini orang luar biasa. 1 jam, saudaraku terkasih, 352,5 juta. Kita ngopi di warung kopi, kadang bisa sampai 3 jam, saudara kasih, betul ya? Baru pulang kita ke rumah, saudara kasih. Dia, saudaraku terkasih, kalau ngopi di warung kopi 3 jam, sudah dapat dia hampir 1 M, saudara kasih, betul? Luar biasa ini, saudara kasih. Cristiano Ronaldo ini. Itu kalau per jam, kalau per menit, saudara, per menit. 1 menit gaji dia 5,9 juta, 1 menit, saudara kasih. 1 menit kau duduk melamun, kadang sudah sampai 15 menit, saudara kasih, betul ya? Dia kalau melamun 15 menit, saudaraku terkasih 5,9 kali 15. Dan bukan itu luar biasa, bukan itu saja, waktu dibagi per detik, saudara kasih. Gaji dia 1 detik 98.000. Jadi sekali tarik napas 98.000, saudara kasih. Makanya dia harus pastikan jangan sampai dia sesak napas, saudara kasih, betul ya? Karena sekali tarik itu 98.000, saudara. Saudara bisa bayangkan ini orang luar biasanya, saudara kasih. Coba saya tanya bos saudara pengen nggak jadi punya orang kayak gini? Jadi orang kayak gini, saudara kasih. Pengen nggak? Pengen nggak? Mungkin saudara bikin dalam hati begini, Pak jangan kayak gitu. Seperempatnya saja, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kalau bisa seperempatnya saja kita, saudara kasih, wah itu luar biasanya nggak kira-kira, betul? Kita heran begitu luar biasanya dia, hebatnya dia, gajinya besar, penghasilannya luar biasa. Wah ini orang kerennya nggak kira-kira, saudara kasih. Tapi saudara tahu, saudaraku terkasih, waktu saya baca latar hidupnya, saudara, mengagetkan saya sekali, saudara terkasih. Ternyata, saudara tahu, si Cristiano Ronaldo ini rupanya lahir di keluarga miskin juga rupanya, saudara. Cristiano Ronaldo ini lahir di keluarga yang dimana bapaknya kerjaannya tukang kebun. Jadi bapaknya kerjanya bersih-bersihin kebun di daerah rumahnya, saudara kasih. Supaya dia bisa dapat gaji harian. Saudara kalau tahu, saudaraku terkasih, kalau kita lihat orang-orang kerja tukang ya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tukang kalau di Indonesia sekarang, saudara kasih, gajinya kurang lebih 200.000 satu hari, betul? 200.000, saudaraku terkasih, itu ngangkat batunya seharian, saudara kasih, betul? Kerja kerasnya nggak kira-kira. Mamanya ternyata cuman tukang masak di catering, saudara kasih. Bukan yang punya catering, bukan. Tukang masak di catering. Jadi kalau ada acara-acara, mamanya bantu masak supaya dapat gaji sedikit, bisa menghidupi keluarga. Jadi mereka ternyata, Cristiano Ronaldo ternyata lahir di keluarga yang miskin. Dan bukan cuma itu, saudara tahu, Cristiano Ronaldo, saudara kasih, ini rupanya anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi dia anak bontot, saudara kasih. Ada 3 kakak di atasnya. Dan saudara yang mengenaskan sekali, karena ada 3 kakak di atasnya. Keluarga mereka keluarga miskin. Bapaknya cuman tukang kebun, mamanya cuman tukang masak. Lalu mereka berpikir supaya menggugurkan ini si Ronaldo. Karena di pikiran mereka ini pasti menambah persoalan, ini pasti menambah masalah, ini pasti menambah pergumulan. Sekarang aja sudah setengah mati cari hidup, sekarang aja sudah setengah mati melimpahkan hidup. Ini tambah satu lagi bisa berantakan keluarga. Itu di pikiran mereka, saudara. Dan saudaraku terkasih, mereka berusaha supaya menggugurkan Ronaldo, saudara. Tapi luar biasa gagal terus itu menggugurkan Ronaldo, saudara kasih. Sampai akhirnya Ronaldo lahir, saudara. Begitu lahir, rupa-rupanya Ronaldo ini nggak pintar juga orangnya. Jadi belajarnya juga nggak bagus. Lebih suka dia main bola, saudaraku terkasih. Kalau disuruh belajar sebentar lagi udah kabur, main-main sama temannya, main bola, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih yang lebih mengenaskan lagi, masuk dia tingkat SMP, lalu bapak mamanya marah mungkin sama dia karena dia lebih suka main bola daripada sekolah. Dia disuruh pilih, kau mau pilih mana? Main bola atau sekolah? Saudara kasih. Dia malah pilih main bola, saudara kasih. Kau pernah bayangin nggak kalau anak kita sekarang kan sukanya gadget, betul? Lalu main gadget terus kerjanya. Saking kita marahnya, saudara kasih, karena main gadget. Sekarang kau mau main gadget atau sekolah? Kalau kau mau main gadget, berhenti sekolah. Kalau mau sekolah, jangan main gadget. Terus anak kita bilang,
pilih main gadget. Waduh, itu gondoknya nggak kira-kira gitu. Betul tak? Itu emosinya nggak kira-kira kali. Betul tak? Sampai akhirnya di SMP, saudaraku terkasih, dia dibawa sama satu klub. Mungkin mamanya juga sudah lepaskan dia karena kesal kali, saudara kasih ya. Biar dia hidup di sanalah, terserahlah. Yang penting jangan menyusahkan keluarga. Tapi saudara tahu sesuatu yang luar biasa terjadi waktu dia mulai diberkati dengan skill yang hebat, saudara. Sampai akhirnya dia menjadi orang triliuner, saudara kasih ya. Bukan miliarder, tapi triliuner, saudara kasih. Dan punya uang begitu banyak. Saya percaya saudaraku terkasih, saya nggak kenal mama bapaknya, nggak kenal saya, saudara kasih, betul ya. Ngobrol pun apalagi saudara kasih, nggak pernah ketemu, saudara kasih. Tapi saya percaya, saudara kasih, kalau waktu itu saudara kasih setelah mereka diberkati dengan berkat yang luar biasa, saya yakin kalau waktu mama bapaknya ngobrol berdua, pasti mereka sempat membisikkan seperti begini. Untung dia dulu nggak mati, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena kalau dia mati, saudaraku terkasih, waktu mau digugurkan itu saudara, tidak mungkin dia bisa mengalami dan menikmati berkat yang luar biasa. Artinya apa, saudaraku terkasih? Dengar, saya kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan lahirkan engkau dan tempatkan engkau dalam sebuah keluarga, kau harus mengerti apapun kondisi keluarga itu, apapun keadaan keluarga itu adalah berkat spesial buat saudara. Berkat yang penting yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara. Dan dengar baik, kehadiranmu di tempat itu, di keluarga itu, karena Tuhan mau kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Maka untuk itu saudaraku terkasih, karena keluarga adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat spesial dalam hidup kita, saya mau bagi buat saudara hari ini, saudaraku terkasih, ada 3 kebenaran tentang keluarga yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan percayakan keluarga dalam hidupmu, apapun itu kondisinya, saudara dengar, ada 3 kebenaran yang harus kau tanam baik-baik. Apa itu? Yang pertama, mari lihat lagi ayat ini sekali lagi. 1 Timotius 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dengar, firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kalau kau tidak memelihara keluarga, itu sama artinya dengan murtad. Artinya apa? Kalau begitu saudara kasih, hari ini kita perlu memahami dengan baik bahwa kalau Tuhan bandingkan dengan tidak memelihara keluarga dengan murtad, saudaraku terkasih, berarti keluarga, memelihara keluarga adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Betul? Nah, karena memelihara keluarga adalah hal yang sangat penting, maka kebenaran pertama yang harus kau tanam di pikiran dan hatimu adalah memelihara keluarga itu adalah tanggung jawab setiap kita. Siapapun kita, apapun posisimu dalam keluarga, kau sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak sekalipun, saudaraku terkasih. Saudara dengar, memelihara keluarga adalah tanggung jawab kita semua. Amin. Semua kita bertanggung jawab memelihara keluarga kita. Apa itu keluarga, Pak Pendeta? Saya temukan, saudaraku terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia paling tidak ada 5 arti memelihara. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, menjaga. Yang kedua, merawat. Yang ketiga, menyelamatkan. Yang keempat, melindungi. Yang kelima, mengusahakan sesuatu yang baik. Saudara dengar, 5 hal inilah tanggung jawab kita bagi keluarga kita. Semua kita harus melakukan 5 hal ini bagi keluarga kita, saudaraku terkasih. Waktu kau kecil, saudaraku terkasih, kau lihat itu orang tua memelihara dan menjaga kita dengan luar biasa. Betul? Orang tua kita jaga kita mulai dari kecil, orang tua kita sekolahkan kita, orang tua kita lakukan yang terbaik bagi kita mulai dari kecil, saudaraku terkasih. Hari ini ketika kita besar, ketika kita menjadi dewasa, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, orang tua mungkin sudah tidak bisa menjaga engkau dengan baik, tapi hari ini engkau yang harus menjaga mereka dengan baik. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, keluarganya punya anak 10, kayak kami nih.
Kami satu keluarga 10 orang kakak adik, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, ada banyak keluarga punya anak 10, orang tuanya sekolahin 10-10-nya. Dan hampir 10-10-nya sukses dengan luar biasa. Tapi ketika sukses, saudaraku terkasih, ternyata 10-10-nya tidak sanggup jaga orang tuanya. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, punya anak banyak. Begitu orang tuanya tua, masukkan panti jompo. Betul ya? Sepintas dia bilang, aduh Pak Pendeta, kami sibuk Pak Pendeta. Justru kalau di rumah tidak terjaga dan segala macam, saudara kasih. Lalu masukkan panti jompo. Di panti jompo ada yang ngerawat Pak Pendeta. Betul. Namanya juga panti jompo. Ada orang yang kerja di situ. Dan kerjaannya memang merawat orang-orang yang sudah tua. Dan itu tidak salah. Tapi hari ini yang menjadi persoalan adalah kau lupa sama tugas dan panggilanmu waktu Tuhan menghadirkan engkau dalam keluarga itu. Saudaraku terkasih, ada banyak orang yang lupa apa yang dikerjakan oleh keluarganya kepadanya ketika dia memerlukan bantuan, membelikan sesuatu yang penting, memerlukan sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Sehingga ketika dia meraih sesuatu yang baik, dia lupa harus berbuat sesuatu seperti yang sudah dia terima dalam kehidupannya. Saudara dengar, saudaraku terkasih, orang tuamu, saudaraku terkasih, adalah tanggung jawabmu dalam kehidupan. Jangan kalau sudah mati, saudaraku terkasih, baru rasa-rasanya kayak gunung meletus. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, nangisnya, sudah kayak, saudaraku terkasih, orang yang lupa bahwa ada hari depan. Betul? Kami kalau orang Batak ini, saudaraku terkasih, kalau ada orang tua meninggal, saudara, saya suka perhatikan kalau saya ikut saudara terkasih ke acara, saudaraku terkasih, itu nangisnya bisa sambil bersenandung. Saudaraku terkasih, misalnya orang tuanya meninggal, bapaknya lah meninggal ya. Itu kalau nangis saudara terkasih bukan cuma nangis teriak tetes air mata, bukan saudara terkasih. Sambil bersenandung, bapak saya ini baik, bapak saya ini luar biasa, bapak saya ini penuh talenta dan segala macam. Semua yang baik disebut saudaraku terkasih. Tapi waktu bapaknya hidup, saudara, boro-boro kasih sesuatu, nanya kabarnya pun tidak, saudaraku terkasih. Jangan sampai, saudaraku terkasih, kita lupa apa yang menjadi panggilan kita bagi keluarga kita. Coba saudara lihat ayat ini, saudara terkasih. Makanya firman Tuhan bilang Matius 19 ayat 19, firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara tahu apa artinya seperti dirimu sendiri? Saudaraku terkasih, coba saya mau tanya saudara. Saudara kalau mau beli sesuatu, mau beli apalah itu, lipstick kek, mau beli krim kek, mau beli parfum kek, mau beli baju kek, sepatu kek. Saudara perhatikan baik-baik terkasih. Waktu kita mau beli sesuatu, saya percaya semua kita sama. Kita akan cari yang terbaik bagi kita sesuai dompet kita. Betul? Betul tidak? Kita akan pilih yang paling bagus, yang mampu kita beli. Saudara dengar, hari ini firman Tuhan bilang begini sama saudara. Harusnya bagi keluarga kita, seperti itulah kita melakukannya. Waktu kita melakukan sesuatu buat diri kita yang terbaik, harusnya waktu Tuhan tempatkan kita dalam keluarga, seperti itulah yang harus kita kerjakan bagi keluarga kita. Apalagi bagi orang tua. Apalagi bagi kakak-kakak yang sudah lebih tua, lebih dulu mendidik kehidupan kita. Saudara, hari ini saya ingatkan buat saudara dengar, jangan sampai kau menyimpan dendam bagi orang tuamu. Karena itu akan menjadi malapetaka bagi diri saudara. Kenapa saudaraku terkasih, seburuk apapun orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu, setidak baik apapun perbuatan yang dilakukan orang tuamu, mungkin setelah kau besar, saya mau kasih tahu buat saudara, kau jangan pernah lupa, merekalah yang membesarkan saudara. Merekalah yang Tuhan izinkan dan percayakan untuk menjadi sarana engkau lahir di dunia ini. Jadi jangan pernah kau tidak menghormati orang tuamu. Dari sekarang kau harus melakukan yang terbaik bagi mereka, bagi anakmu, bagi orang tuamu, bagi istrimu, bagi suamimu, saudara kasih. Selama kau bersama-sama dengan mereka. Kenapa Pak Pendeta? Karena dengar nih, saya kasih tahu buat saudara. Ini lah, saya dengar nih, perhatikan nih, saya kasih tahu buat saudara. Saya nasihatin saudara. Saudaraku terkasih dengar, karena
engkau hanya memiliki kesempatan mengasihi keluargamu di saat engkau sedang bersama-sama dengan mereka. Saya ulangin sekali lagi. Kesempatanmu melakukan hal yang luar biasa buat keluargamu itu hanya pada saat kau bersama-sama dengan mereka. Kalau sudah tidak bersama-sama dengan mereka, kau mungkin bukan tidak ingin, tapi banyak lupa untuk melakukan sesuatu buat keluargamu. Betul? Dulu saya tinggal sama orang tua saya, sekarang sudah tidak sama orang tua saya. Kadang-kadang saudaraku terkasih, orang tua saya cuma tinggal papa ya. Mama sudah meninggal pas pandemi kemarin, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kadang-kadang saudaraku terkasih, papa saya telepon saya pagi-pagi, video call, selesai telepon saya nangis, saudara. Saya berpikir dalam hati, Tuhan, kenapa bukan saya yang telepon dia, tapi dia yang telepon saya. Ada banyak kita, saudaraku terkasih, berpikir, oh nantilah Pak Pendeta, kalau saya sukses, saya akan buat sesuatu buat orang tua saya. Tunggu saya pergi merantau, saya jadi orang hebat, saya akan bikin sesuatu buat orang tua saya. Dengar, saya kasih tahu saudara, waktu kau jadi orang hebat, jadi orang sukses, jangan-jangan kesibukanmu pun akan membuat engkau lupa sama orang tuamu. Betul? Sekarang kita berkeluarga, saya mau tanya buat saudara, siapa yang kau paling ingat dalam dirimu? Ya anak-anak kita, betul? Ya kerjaan kita. Orang tua, saudara kasih, seringkali sudah tinggal kenangan, saudara kasih. Tapi kalau pas libur, wah kumpulnya baik, saudara kata. Apalagi kalau sudah mati, oh ini luar biasa, saudara kata ya. Lalu bikin kuburannya sebesar rumah, saudara kata, lebih besar dari rumah kita. Kenapa segede itu rumahnya? Supaya nanti kalau kita nggak punya rumah, kita tinggal di situ, saudara kata, betul ya. Saudaraku terkasih, seringkali kita salah mengasihi dan melakukan yang terbaik buat keluarga, bukan tunggu tidak ada, tapi waktu mereka masih ada. Dan hari ini dengar, kesempatan ini saudara kasih tidak selamanya kau miliki. Tidak selamanya. Karena umur kita di dunia ini singkat, saudaraku terkasih. Jadi hari ini kalau kau masih bersama dengan orang tuamu, lakukan yang terbaik buat orang tuamu. Kalau kau masih sama dengan istrimu dan suamimu, lakukan yang terbaik buat pasanganmu. Kalau kau masih sama dengan anak-anakmu, lakukan yang terbaik buat anak-anakmu. Karena kesempatan itu tidak akan selalu kita miliki. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, karena keluarga itu sangat penting bagi kita, maka kebenaran yang harus kita pahami yang kedua, 1 Timotius 5 ayat 8 berkata begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Maksudnya apa, saudara? Saudara dengar. Maksudnya adalah, saudaraku terkasih, karena keluarga itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, maka memelihara keluarga inilah gambaran atau rupa dari iman, dari kehidupan iman kita yang sebenarnya. Kalau kau mau tahu kau orang beriman atau tidak, lihat bagaimana kau memperlakukan keluargamu di dalam keluarga. Bukan kehidupanmu di luar, bukan, saudara kasih. Bukan waktu kau di gereja, bukan, saudara kasih. Banyak orang pengen supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan luar biasa, lalu pakai aksesoris kekristenan, jadi kelihatan orang beriman. Kalungnya besar, salibnya, supaya orang tahu setiap hari dia pikul salib, saudara kasih. Telinganya kalung salib, baju-bajunya tulisan tulisan ayat-ayat Alkitab semua, saudara. Supaya kelihatan dia orang Kristen yang hebat. Bukan, saudara kasih. Karena iman itu harus terlihat pada saat kau di rumah. Karena rumah adalah kehidupanmu yang sebenarnya. Amin. Orang beriman itu bukan waktu kau di gereja, bukan. Kalau di gereja mah semua kita kelihatan rohani, betul. Di gereja mulai dari masuk, salam-salam di depan, salam-salam di depan, sudah kelihatan rohani semua kita. Betul toh? Apalagi kalau sudah shalomnya bergetar, waktu salam, shalom. Itu rasanya merinding dengarnya. Kayak merasakan urapan Tuhan bagaimana gitu. Saudaraku terkasih, wah luar biasa ini rohani. Kalau di gereja, orang senggol kita yang minta maaf biasanya. Betul? Aduh maaf ya. Padahal dia yang senggol kita, saudara kasih. Kalau di gereja sudah kasih orang injak kaki kita, walaupun dia orang Batak yang keras kayak saya begini, waktu orang injak kakinya, kita minta maaf juga. Sorry Pak, kakinya di atas kaki saya, saudara kasih, saudara ya. Lembut tiba-tiba, saudara kasih. Lembut tiba-tiba, saudara. Kalau di gereja, semua orang kelihatan seperti malaikat, betul?
Tapi saya mau tanya buat saudara-saudara, di gereja berapa jam? Berapa jam? Hah? 1,5. Kalau ketemu pengkhotbah kayak saya yang khotbahnya 1 jam, saudara kasih, bisa jadi 2 jam, saudara kasih, betul ya? Tapi kalau ketemu pengkhotbah yang khotbah cuma 20 menit, saudara kasih, mungkin kau di gereja cuma 1 jam, betul? Lalu sisanya di mana? Sisanya dalam keluarga. Makanya firman Tuhan bilang, iman yang terlihat jelas dan benar itu waktu di rumah. Waktu kau senggol anakmu di rumah, pas dia pegang piring, lalu piringnya jatuh, saudara kasih. Apa yang kau lakukan? Apakah bilang, aduh maaf ya nak ya, ayo kamu ambil nih biar papi yang bersihin, kamu ambil nasi lah. Apakah begitu? Atau waktu kita senggol piringnya jatuh, kita lebih galak dari serigala, saudara kasih. Dan ngocehnya bukan hanya pada saat jatuh, mulai dari jatuh sampai nanti malam, saudara kasih. Betul? Itu yang terjadi, saudara kasih. Lalu kita ngaku-ngaku beriman, kita ngaku-ngaku orang berkenan kepada Allah. Bukan, orang berkenan pada Allah itu waktu di rumah, bukan di luar. Waktu di kerja kita akan menunjukkan performance yang begitu luar biasa dan sangat elegan. Tapi sadarkah saudara kalau itu semua topeng, saudaraku terkasih? Karena rupa kehidupan yang sebenarnya waktu kau ada di rumah. Hari ini kalau kau bilang kau orang beriman, coba cek saudaraku terkasih, bagaimana engkau memperlakukan keluargamu. Bagaimana engkau mengerjakan sesuatu buat keluargamu. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah ada di rumah. Hari ini saudaraku terkasih pulang dari tempat ini kau dapat firman Tuhan ini saudara kasih. Saudara dengar saya kasih tahu saudara. Di rumah menjadi tempat aplikasinya. Mulai berpikir dan ingat kembali, keluarga adalah berkat besar yang diberikan Tuhan bagi kita untuk membuat kita menjadi orang yang menghidupi iman yang sebenarnya. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begini, coba saudara lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20, firman Tuhan bilang begini. Jikalau ada seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa katanya? Lihat kiri kanan bilang, jangan suka bohong kau, bilang sekali, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena seringkali saudara kasih kita suka bilang, oh aku mengasihi Tuhan. Kalau sudah nyanyi saudara kasih ke seriusnya nggak kira-kira, aku mengasihi Engkau Yesus. Wah itu kayaknya Roh Kudus penuh saudara kasih, betul ya. Tapi begitu keluarga bilang, Dek, pinjam dulu uangmu 100. Betul ya? Langsung kita maki-maki. Makanya jangan malas lu kerja lu. Mau jadi apa lu? Wah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Memang ada saja keluarga yang sering buat kita kesal. Betul toh? Sama-sama. Saudara 3 berkeluarga, ketemu satu yang ngesalin. Saudara bisa bayangkan saya 10 berkeluarga. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih akan ketemu banyak saudara. Dan yang kayak gini banyak juga saudara kasih. Termasuk dalam keluarga saya. Minjam sebentar saudara kasih. Bilang segera dibalikin. Sampai Tuhan Yesus hampir mau datang. Belum juga dibalikin saudara kasih. Mulai dari awal sampai akhir zaman saudara kasih ya. Itu kedengaran mau balikin pun sudah gak pernah saudara kasih. Tapi sudah begitu pun saudara kasih. Masih berani juga. Dek pinjam lagi saudara kasih. Banyak yang begitu saudara. Tapi hari ini sudah dengar. Jangan sampai kau simpan dendam dan benci buat mereka. Karena kalau waktu kau simpan dendam dan benci, di saat itulah firman Tuhan bilang, kau menjadi orang yang tidak beriman. Amin. Slide lanjut Pak. Saudaraku terkasih dengar, mengaku beriman itu baik. Tetapi jauh lebih baik kalau kau melakukan yang terbaik bagi keluargamu. Memelihara keluargamu. Menjaga keluargamu. Sekalipun kau tidak ngaku beriman. Kenapa? Karena walau kau tidak ngaku beriman, tapi kau lakukan yang terbaik buat orang tuamu, orang yang lihat akan bilang, beruntunglah orang tuanya punya anak kayak dia. Karena dia anak yang baik. Betul? Waktu kau tidak mengaku beriman, tapi kau melakukan sesuatu yang baik buat anakmu, orang akan bilang, beruntunglah dia punya orang tua kayak itu. Karena dia punya orang tua yang baik. Orang secara tidak langsung mau katakan kepada kita, kitalah orang beriman yang sebenarnya. Hari ini saudaraku terkasih, jangan cuma teriak beriman,
Jangan cuma tunjukkan aksesoris beriman, tapi buktikan imanmu lewat kehidupan dan perbuatan yang baik bagi keluarga kita. Amin saudara. Itu yang kedua saudara kasih. Yang ketiga dan terakhir saudara kasih. Terakhir saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang saudara ya. Supaya yang buta melihat saudara kasih toh. Jadi yang tadi udah mulai buta saudara kasih ya. Udah mulai tutup mata, udah mulai gelap, udah mulai nggak kelihatan apa-apa lagi saudara kasih ya. Sudah hampir jatuh saudara kasih toh. Begitu benar terakhir langsung dicelikkan matanya. Betul ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin saudara ya. Yang terakhir saudara kita kasih 1 Timotius 5 ayat 8 tadi. Dengar firman Tuhan bilang, tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Berarti saudara kasih, supaya kita tidak menjadi orang murtad, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kejahatan saudara kasih, firman Tuhan bilang kita harus belajar di rumah kita. Betul? Artinya apa saudara kasih? Yang ketiga dengar, keluarga itu adalah tempat untuk engkau melatih hidup dalam kebenaran. Saudaraku terkasih dengar, hidup dalam kebenaran itu bicara karakter. Saya ulangi sekali lagi. Hidup dalam kebenaran itu bicara karakter. Bukan bicara kemampuan menunjukkan yang benar. Bukan saudara kasih. Hidup dalam kebenaran itu bicara karakter. Artinya sesuatu yang terlihat benar itu bukan karena yang dibuat-buat, tetapi karena itu hidupnya. Dan dengar baik saudara kasih, untuk membangun karakter yang baik, kau harus butuh latihan yang banyak dan panjang. Dan latihan yang banyak dan panjang serta sesungguhnya itu adanya di rumah, bukan di gereja. Di gereja hari ini kau dengar firman Tuhan tentang kebenaran, tertanam di pikiranmu, tapi prakteknya harus kau lakukan di rumah. Karena rumah tempatmu paling lama beraktivitas. Maka sadar atau tidak saudaraku terkasih, kehidupan yang engkau perlihatkan di luar itu saudaraku terkasih, itulah pola kehidupan yang terbentuk dalam keluarga. Boleh slide-nya lanjut Pak. Saudara dengar baik saudara terkasih, sadar atau tidak sadar, karaktermu yang kau tunjukkan di luar saudara kasih, ini adalah pola hidup yang terbentuk dalam keluarga. Saudara suka ketemu nggak orang yang gampang sekali minta maaf? Dikit-dikit minta maaf dia, betul toh? Maaf ya, aduh maaf ya, aduh maaf ya, betul? Saudara pernah ketemu nggak yang gampang minta tolong? Jadi kalau minta apa-apa saudara kasih, minta tolong mulu saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, ya kan? Ada nggak ketemu orang begitu saudara kasih? Betul ya? Ada juga orang saudaraku terkasih, sedikit-sedikit saudaraku terkasih, gampang sekali saudaraku terkasih untuk satu minta maaf, satu minta tolong saudara terkasih. Atau ada orang saudaraku terkasih yang kalau mau lewat, kalau melakukan apa-apa, permisi terus. Pernah nggak ketemu orang begitu? Permisi ya, permisi. Dia mau ngomong aja permisi ya, saya ngomong boleh nggak? Betul? Ketemu orang begitu? Saudara nggak? Saya kasih tahu buat saudara. Semua itu terpola di rumah. Pasti di rumah gaya hidupnya kayak gitu, saudara kasih. Kalau kau di rumah sudah memola keluargamu, membentuk keluargamu dengan gaya hidup yang benar, waktu dia keluar, gaya hidupnya akan benar, terlihat oleh banyak orang. Anak saya sering dijulukin orang pendeta. Karena kalau doa dia terus yang mimpin, saudara kasih ya. Jadi kalau teman-temannya ada acara, ayo doa dulu. Udah Gabriel yang doa. Selalu dia yang pimpin doa, saudara kasih. Kenapa? Karena dia doanya bagus, saudara kasih. Kok bisa bagus doanya Pak Pendeta? Karena tiap malam kami berdoa, saudara kasih. Jadi malam hari itu biasanya saudara kasih kalau kami ya di dalam keluarga saya, istri dan anak saya, ada 2 anak saya sebut, satu kecil. Tapi kalau yang kecil ini saudara kasih nggak bisa dibilangin, saudara kasih, betul ya. Pokoknya karena masih kecil, saudara kasih suka dia, saudara kasih. Jadi kalau yang besar saudara kasih sudah ngerti. Jadi kita biasanya doa syafaat gantian biasanya. Jadi kalau hari ini saya, besok istri, besok anak, saya, besok istri, begitu terus doa syafaat. Anak saya bukan begitu disuruh langsung jago doa, nah saudara kasih. Tapi waktu dia dengar papanya berdoa,
waktu dia dengar mamanya berdoa. Tanpa disadari dan disuruh, saudara kasih. Dia berdoa dengan gaya dan cara serta pokok doa yang sama. Dan itu ternyata memolah kehidupannya sampai di luar orang bilang dia pendeta, saudara kasih. Tapi anak saya kalau disuruh jadi pendeta, nggak mau dia, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih bilang, nak kau jadi pendeta nggak? Gantiin papimu, kata istri saya. Dia bilang, enggak, saya mau jadi pengusaha saja, kata istri saya, betul ya. Saudaraku terkasih, tapi pola hidup terbentuk di rumah. Saya suka lihat main game, mereka main game online, saudara kasih. Jadi main game sambil ngobrol tuh sama temannya, gitu, ribut gitu ya. Saya suka dengar, saudara kasih, teman-temannya itu kalau ngomong, saudara kasih, aduh sedih saya dengarnya. Pokoknya cakap kotor itu gampang sekali keluar. Orang bego lu, tolol lu, wah itu gampang banget keluarnya, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih dalam kayaknya biasa banget, saudara. Lalu saya bilang sama anak saya, nak, kau pernah main nggak ke rumah mereka? Anak saya bilang, ya kadang-kadang kami main juga, kerja kelompok atau apa. Kadang mereka di rumah saya juga, saudara kasih. Kadang nginap juga di rumah, kayak tadi malam ini. Saya tinggalin mereka di kamar anak saya itu, ada 3 orang, saudara kasih, tidur, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, saya bilang sama dia, coba nanti kalau kau ke rumahnya, coba dengar mereka kalau komunikasi. Lalu pergi ke rumah mereka, anak saya cerita sama saya, oh betul. Ternyata di rumahnya, kalau ngomong hal-hal seperti begitu menjadi hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena karakter itu dibentuk di rumah, saudara. Karakter itu dibentuk dalam keluarga. Dalam keluarga kita memang sering ketemu dengan orang yang tidak sesuai dengan hati kita. Ngeselin. Pokoknya kalau ketemu dengan ini, saudara kasih, aduh pusing kepala, betul? Tapi hari ini dengar, kok Tuhan tempatkan saya di situ, Pak Pendeta? Karena Tuhan mau bentuk engkau hidup dalam kebenaran dan dewasa rohani di tempat itu. Coba saudara lihat ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik, saudara kasih. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara mendengar? Ayat ini ingin mengatakan kepada saudara, kadangkala kita ketemu dengan orang lain atau keluarga kita sendiri yang kayaknya semuanya atau banyak hal tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul? Hari ini dengar, waktu kau ketemu dalam keluargamu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, itu bukan kebetulan. Bukan. Itu adalah tempat untuk Tuhan membentuk dirimu menjadi pribadi yang luar biasa. Waktu kau ketemu dengan keluargamu yang tidak tertib, jangan tinggalkan dia, apalagi hakimi dia. Tapi tegurlah dia dengan kasih. Karena waktu kau tegur dia dengan kasih, dia berubah karena teguranmu, kau juga berubah. Karena semakin dewasa mampu menegur orang lain. Amin. Waktu kau temu dengan yang lemah, dengan yang tawar hati, jangan juga hakimi dia, pojokin dia, jadi akhirnya dia putus asa, kecewa, jangan. Tapi kuatkan, hibur dia. Karena waktu dia dikuatkan dengan hiburanmu, kau juga jadi kuat. Karena engkau dibentuk jadi pribadi yang dewasa. Yang ketiga, terakhir firman Tuhan bilang, kalau ada yang ngeselin, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang kau harus sabar. Karena kesabaran yang akan terbentuk dengan sejati itu adanya di rumah juga. Maka hari ini saudaraku terkasih, slide terakhir Pak. Yang terakhir, setiap orang yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran. Saudara dengar baik-baik. Semua itu harus dimulai dalam keluarga masing-masing. Amin. Hari ini pulang dari tempat ini, kalau kau hari ini bisa terlihat luar biasa rohani, saudara dengar, biarlah ini jadi kehidupanmu juga di rumah. Di rumah kau harus menjadi pribadi yang rohani luar biasa. Tuhan berkati kita, berkati keluarga kita, dan anugerah berlimpah dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan, saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Naikin lagi Pak. Yesus, ya, sip, oke, C, ya. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan. Berkati hidup kami, berkati hidup. Sekali katakan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan, Yesus kemuliaan. Pulihkan hati kami, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan. Berkati hidup kami, berkati hidup. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin, amin, amin. Kau hadir dalam hidup kini, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Sekali kita katakan segala pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Mari saudaraku terkasih, sejenak kita datang pada Tuhan. Biar musik dengan lembut mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu saudaraku terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita punya keluarga yang sudah Tuhan berikan sebagai berkat yang spesial bagi hidup kita. Dan itu adalah berkat yang Tuhan berikan untuk membangun kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, mari kita belajar melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Sebab rupa iman yang sesungguhnya terlihat ketika engkau melakukan yang benar bagi keluargamu, melakukan yang terbaik bagi keluargamu. Sebab dalam keluarga engkau bisa dibangun menjadi pribadi yang beriman, yang layak di hadapan Allah. Jadi jangan sia-siakan keluargamu selagi mereka bersama-sama dengan engkau. Hari ini saya kasih waktu 1 menit saudaraku terkasih, mari kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Berdoa buat istrimu, berdoa buat suamimu, berdoa buat orang tuamu, berdoa buat anak-anakmu saudara. Coba doakan sesuatu yang baik yang akan mereka terima dalam hidup mereka. Jangan cuma sekedar Bapakku berdoa buat memberkati anak-anakku, memberkati orang tuaku, tapi coba sebutkan sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar supaya mereka alami dalam hidup mereka. Sebagai bukti bahwa engkau mengasihi keluargamu dengan baik dan benar. Hari ini saudaraku terkasih, mari kita ambil waktu 1 menit. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Mari berdoa, sebutkan sesuatu yang luar biasa buat keluargamu. Tunjukkan kasih-Mu dalam doa kepada keluargamu. Buat istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Katakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anakmu hari ini Tuhan. Yang mereka serukan dengan hati yang tulus. Hari ini mereka dengar firman dan biar ini menjadi bentuk iman mereka kepada Allah. Beri bentuk menjadi kepercayaan dan keyakinan mereka pada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat apa yang mereka serukan dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu dengan kasih setia-Mu, dengan kebaikan-Mu, dan dengan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati keluarga kami. Dan biar keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kasih setia-Mu Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat keluarga kami.
Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi hidup kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin, amin, amin. Kau hadir dalam, saya serahkan buat nama. Siang ini Tuhan kami boleh berkati Tuhan firman-Mu Tuhan pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, akan dipersatukan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima roti dan anggur Tuhan, Kau mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan, kuduskan, supaya kami boleh layak Tuhan menerima roti dan anggur-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.